Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang saya sayangi dan sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Sholawat juga jangan lupa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang sangat saya sayangi, yang sangat saya banggakan, apa hujan ya? Apa namanya? Barusan hujan, lampu padam. Jadi Pak Guru memakai lampu apa namanya? Bantuan untuk menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang memahami makna puasa dalam Islam. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang puasa, arti puasa dalam agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua anak-anak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi Allah, diridai Allah, dan mendapatkan ilmu dari Allah yang bermanfaat melalui pemahaman yang kita pahami pada hari ini. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah anak-anak yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, doa sudah selesai. Marilah kita membaca basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran PAI untuk kelas 5, memahami makna puasa dalam Islam. Puasa dalam Islam. Anak-anak perlu diketahui sebelum kita membahas lebih jauh tentang puasa, tentang rukunnya, tentang syaratnya, marilah kita mengerti dulu tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi yang dimaksud puasa itu adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu dalam segi jasmaninya ya. Dalam segi hal yang berhubungan dengan perut. Untuk sikap pun demikian, tidak boleh mempunyai sifat yang buruk, tidak boleh mempunyai sifat yang jelek. Menahan diri itu dirinya dohir, juga dirinya batin anak-anak. Dari sifat, sikap, dan perilaku, dari segala hal yang membatalkannya, atau dari segala hal yang mengurangi pahala puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita nggak boleh makan. Setelah kita sahur, puasa, sebelum sholat subuh, kita melakukan sahur. Setelah sahur itu kita tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum sampai terbenamnya matahari, yaitu ketika
mau menjelang sholat maghrib. Anak-anak yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan itu adalah kesederhanaan pengertian tentang puasa, yaitu intinya demikian anak-anak. Terus hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, Pak? Di bawah ini satu, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berenang, memasukkan air ke dalam tubuh dengan sengaja, haid, hilang akal atau gila. Pertama, yang membatalkan puasa dalam segi hubungan dengan perut atau mulut adalah makan dan minum dengan sengaja. Anak-anak, ketika kita semua berpuasa, sebuah contoh, ada teman kita bernama Dennis, ini dia sedang puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan itu di pertengahan puasa sekitar jam 12 atau jam 2 duhur, siangnya itu Dennis ini itu merasa lapar, merasa apa namanya haus. Terus setelah itu dia itu gimana ya? Namanya orang haus tapi puasa, malu untuk membatalkannya. Akhirnya Dennis tadi itu bilang sama ibunya, Bu, saya mau ke kamar mandi, mau wudhu lah, mau pipis. Padahal dia membawa air minum untuk rencananya dia minum di kamar mandi. Lah, ketika di kamar mandi, meminum air minum yang dibawa Dennis dengan sengaja inilah yang dinamakan membatalkan puasa. Karena dia minumnya dengan sengaja. Kecuali nggak dengan sengaja anak-anak. Maksudnya nggak sengaja gimana, Pak? Contoh ketika bangun tidur lah. Siang-siang bangun tidur langsung meminum air. Puasa, ketika itu puasa-puasa, bangun tidur, budi merasa haus. Setelah itu, ketika meminum di tengah-tengah minum masih belum ingat. Tapi setelah minum air, setelah ditaruh di kulkas, ada ibunya yang mengatakan, Bud, doh, kamu nggak puasa? Kok kamu minum? Oh iya Bu, saya puasa. Lah, ketika kejadiannya seperti itu puasanya tidak batal anak-anak. Kenapa? Karena tidak ingat kalau dia itu puasa. Maka dari itu, loh Pak, tapi itu minumnya banyak sekali Pak. Masa lupa minumnya banyak? Ya nggak apa-apa, namanya orang lupa ya. Jangankan orang lupa puasa atau enggak. Kadang kita lupa sholat berapa rakaat pun, 4 rakaat jadi 6 rakaat. 2 rakaat jadi 3 rakaat. Itu kita nggak sengaja kan lupa. Maka dari itu, orang lupa itu tidak dihukumi dosa karena memang Anisyan apa al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tapi jadi nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah ingat di tengah-tengah minum tadi ingat puasa, ya wajibnya dan seharusnya berhenti minumnya, jangan langsung diteruskan anak-anak. Nanti kamu semua apa namanya ngelali bahasanya itu apen-apen lupa, terus minum air di kulkas, setelah itu diingatkan ibunya mengatakan, loh Bu, saya lupa. Itu nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Jadi lupa itu tidak boleh disengaja, tapi lupa dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Pak, muntah dengan sengaja itu gimana? Contohnya itu kalau di dalam ilmu agama itu tangannya itu dimasukkan ke dalam mulut sampai tenggorokannya akhirnya muntah dengan tujuan biar puasanya batal, biar dia bisa minum. Nah gitu, itu nggak boleh anak-anak. Kalau kalian muntah dengan tidak sengaja nggak apa-apa. Contohnya muntah karena sakit atau muntah karena apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau muntah disengaja, muntahnya itu dengan tujuan untuk apa namanya itu biar puasanya itu batal, biar puasanya itu nggak apa, biar puasanya itu dilihat orang lain itu, aduh dia sakit rek, kamu makan aja kan muntah-muntah gitu kok sakit, nggak apa-apa nggak puasa, itu nggak boleh ya. Itu namanya muntah dengan sengaja kalau sama di logo itu ya nggak boleh. Yang ketiga,
Di sini ada kata-kata membatalkan puasa berenang. Berenang maksudnya begini anak-anak. Di dalam tubuh kita ini ada 9 lubang yang akan bisa dimasuki oleh air atau apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Satu lubang mulut, dua lubang hidung, dua, tiga ya, sudah tiga. Dua lagi lubang telinga, lima. Apa namanya itu? Dua lagi lubang mata, sudah tujuh. Satu lubangnya apa aurat kita yang di depan, yang kesembilan adalah lubang dubur kita, kubul dan dubur kita. Lah, ketika kita berenang, 9 lubang ini yang rawan sekali atau yang biasanya kemasukan air itu apa anak-anak? Lubang yang mana? Betul sekali, lubang telinga. Lubang telinga dan lubang mata serta mulut itu sangat rawan kemasukan air ketika kita berenang. Ketika kita puasa, tidak diperkenankan berenang, itu karena ditakutkan adanya air yang akan masuk ke dalam lubang tubuh kita. Maka dari itu nggak boleh. Ah, aku tak berenang aja deh, nggak apa-apa. Nanti kalau telingaku atau mulutku kemasukan air, nanti biar buah puasanya batal. Itu nggak boleh, anak-anak. Itu namanya sudah kamu rencanakan, sudah disengaja, dan sudah kamu niati kalau apa namanya, kalau kamu itu niatnya puasa tapi berenang biar ada apa itu lubang air yang masuk ke dalam kuping, ke dalam hidung, ke dalam mulut, agar puasanya batal. Itu nggak boleh ya. Yang keempat, haid. Haid ini untuk anak perempuan atau siswi perempuan atau orang perempuan. Semua orang perempuan itu akan mengalami haid. Haid itu apa, Pak? Haid itu darah kotor yang keluar daripada kubulnya orang perempuan atau siswi perempuan. Kalau orang anak laki-laki nggak ada. Ketika haid, maka tidak jangankan puasa, sholat pun nggak boleh. Memegang Al-Quran juga tidak boleh. Itu untuk orang yang wanita yang haid. Nggak boleh. Sampai kapan? Sampai darah haidnya ini berhenti. Jadi nggak boleh orang haid itu ngaji, bawa Quran, terus apa itu namanya? Sholat nggak boleh. Terus apa itu namanya? Puasa juga nggak boleh karena dia sedang haid. Yang kelima, hilang akal atau gila. Orang yang selanjutnya yang puasanya batal atau boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang hilang akal atau gila. Pak, kalau hilang akalnya di tengah-tengah puasa, ya ketika tengah-tengah puasa itulah puasanya batal, tidak boleh dilanjutkan. Contoh, ketika ada teman kalian bernama Arif, Arif ini ketika sahur itu oke nggak apa-apa, waras dia sehat. Tetapi ketika asar atau zuhur, dia tiba-tiba itu stres, ngomong-ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri, terus marah-marah sendiri, gila-gila sendiri. Waduh, itu puasanya batal, ngamuk dia, Arif ini marah, semua teman-temannya dilempari batu. Itu nggak boleh, itu nggak boleh puasa maksudnya, itu nggak boleh puasa, Arif itu. Puasanya hilang, kok hilang, apa namanya, batal. Seketika itu batal. Jadi, yang membatalkan puasa satu, anak-anak Pak Guru menguap, nggih. Pak Guru capek sekali, tapi nggak apa-apa, tetap semangat untuk untuk pembelajaran anak-anak sama-sama kita belajar ya. Yang membatalkan puasa satu, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berenang, haid, hilang akal atau gila. Selanjutnya anak-anak sunnah puasa. Sunnah puasa itu di sini dicantumkan ada tiga. Satu, mengakhirkan sahur. Melaksanakan sahur pada jam mendekati adzan subuh sehingga mendapatkan sunnahnya puasa. Tapi ya jangan akhir-akhir sekali, nggih. Khawatir nanti makannya kalian, minumnya kalian nanti apa waktunya kurang, ke susu nanti makannya masih sedikit kan nggak enak ya. Jadi makan dan sahur itu ya sedang-sedang lah. Maksudnya waktunya jangan terlalu mepet, jangan terlalu lama. Pak, saya sahur habis terawih, Pak. Yo jangan.
nanti kamu lapar lagi. Jam 6 pagi, jam 7 pagi sudah lapar. Karena sahur kamu kemalaman, gitu. Pak, aku sahur pas adzan subuh kurang 2 menit. Ya jangan juga, terlalu mepet ya. Yang sedang-sedang saja di antara fajar sodik sampai subuh mau apa di antara fajar kadib itu biasanya itu jam 3 setengah 4 itu assalatu wassalamu alaik itu biasanya sudah apa namanya imsak sudah diingatkan oleh masjid-masjid untuk segera menyelesaikan sahurnya. Yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa pada waktu mendengar adzan maghrib dan tidak boleh menunda-nundanya. Kalau tadi sahur disunnahkan Allah, disunnahkan Rasulullah untuk sahurnya itu akhir-akhir api adzan subuh. Kalau buka puasa ini disunnahkan Allah secepatnya. Secepatnya membatalkan maksudnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah mendekati waktu maghrib, mancing subuh, mancing maghrib, sudah adzan, segera anak-anak membatalkan puasa. Minum dulu, meminum yang manis-manis teh atau susu atau apapun. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Ketika adzan maghrib, aku nggak puasa dulu nanti saja, nggak apa membatalkan puasa dulu nanti saja. Ketika apa itu namanya karena masih kenyang. Nanti aja habis terawih aku akan membatalkan puasa. Nggak boleh anak-anak. Menunda-nunda itu nggak baik, nak makro nanti. Tapi langsung ketika sudah mendengar adzan maghrib, maka langsung dibatalkan puasa, walaupun dengan air putih 1 tegukan. Nggih? Paham ya anak-anak dari sini nggih? Yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak sekali sunnah-sunnah puasa anak-anak. Boleh bersedekah, boleh membaca Al-Quran, boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang lain untuk melipat gandakan pahala-pahala puasa. Selanjutnya keutamaan puasa. Satu orang yang puasa itu masuk surga melalui pintu Royan. Karena pintu-pintu surga itu banyak anak-anak. Kalau pintu surganya Rasulullah itu surga Firdaus namanya. Kalau orang-orang ahli puasa pintu Rayyan. Surganya surga Firdaus namanya. Surganya Rasulullah itu ya. Doanya orang berpuasa itu mustajab atau cepat terkabul. Wong sing poso iku dungane gampang dikabul no Gusti Allah. Cepat ngoten loh. Nomor 3 pahalanya dilipat gandakan. Orang berpuasa itu apa namanya itu melakukan ibadah apapun itu kalau dibandingkan dengan orang yang nggak puasa itu pahalanya lebih baik beberapa kali lipat. Bisa 7 derajat, bisa 27 derajat, bisa 3 kali lipat. Kalau orang sholat itu tidak dalam keadaan puasa, pahalanya 1. Ketika orang puasa, sholat itu pahalanya bisa 10 anak-anak. Ini bonus dari Allah. Nomor 4, dijauhkan dari api neraka. Itu keutamaan orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya sunnah puasa anak-anak. Di sini ada beberapa sunnah puasa yang bisa kalian lakukan ketika selain hari raya selain puasa Ramadan, yaitu puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Tarwiyah dan Arafah, ada puasa Rajab, ada puasa Sya'ban, banyak sekali. Puasa Senin Kamis itu puasa hari Senin Kamis biasanya. Pak, puasa Daud itu apa, Pak? Puasanya Nabi Daud. Biasanya dilakukan orang-orang yang biasanya berada di pondok pesantren, pada khususnya, pada umumnya ya, siapapun boleh melakukan. Kalau kamu mau lakukan, boleh. Puasa Daud itu puasa 1 hari, 1 harinya lagi nggak puasa. Puasa lagi 1 hari, satu laginya lagi nggak puasa. Itu puasa Daud. Yang ketiga, puasa Tarwiyah Arafah. Ini biasanya puasa yang dilakukan ketika eh, itu loh, apa itu namanya, puncak-puncak haji, hari Tarwiyah Arafah. Ketika orang-orang haji lagi wukuf di Arafah itu puncak-puncaknya puasa. Yang selanjutnya yaitu puasa Rojab. Puasa Rojab ini 2 bulan sebelum puasa Ramadan. Yang keempat puasa Sya'ban yaitu puasa 30 hari sama dengan puasa Rojab sama dengan puasa Ramadan. Kalau Rojab ini 2 bulan sebelum Ramadan. Kalau Sya'ban ini 1 bulan sebelum Ramadan. Selanjutnya puasa wajib. Puasa wajib yang kita lakukan biasanya satu puasa Ramadan tentunya anak-anak. Puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja.
Yang kedua, puasa kodok, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Seumpama sampeyan poso Ramadan sak wulan bolong ping 5 umpamane, gak sengaja, gak sahur atau gak puasa lah atau sakit itu dikodok puasanya diganti dikodok itu diganti anak-anak diganti di hari-hari biasa selain bulan Ramadan kalau puasanya Ramadannya bolong 5 hari nggak puasa 5 hari ya menggantinya puasa hari biasa 5 hari tapi diniati mengganti puasa Ramadan yang ketiga puasa nazar puasa yang dilaksanakan ketika janji yang diimpikan terwujud. Puasa nadar itu biasanya gini contohnya anak-anak. Itu puasa sumpah. Contoh gini ya. Aku bersumpah seumpama aku sukses jadi seorang pejabat atau Pak Lurah atau apapun terus berjanji aku pasti poso selama 1 bulan. Aku kalau sampai lulus ujian nasional, aku bersumpah puasa selama 1 minggu. Itu harus harus dilakukan. Itu namanya puasa nadar, puasa sumpah. Puasa yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika tujuannya diridhoi oleh Allah terkabul, maka janji puasanya harus dilaksanakan. Selanjutnya, tata cara berbuka puasa. Berbuka puasa itu tata caranya anak-anak satu ya membaca basmalah, makan kurma atau minum air putih dulu. Kalau kata kiainya Pak Guru dulu, kamu itu kalau buka puasa itu disunahkan untuk meminum air yang manis-manis, memakan yang manis-manis. Contohnya susu, madu, kurma, buah-buahan dan lain sebagainya. Nomor 3, sholat maghrib. Yang keempat, berdoa berbuka puasa. Jadi yang dimaksud berbuka puasa itu tadi membatalkan puasanya dulu. Makan kurma atau minum air putih dulu. Untuk makan nasinya, makan yang sebenarnya bisa dilakukan habis sholat maghrib, bisa dilakukan habis sholat isya dan terawih, dan lain sebagainya anak-anak. Jadi, niat puasa Ramadan anak-anak. Niat puasa Ramadan ini anak-anak pasti sudah hafal, udah kelas 5 ya, masa buatan hafal. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ini niat puasa dibaca ketika selesai sahur atau ketika sesudah sholat taraweh. Biasanya dibaca ketika sesudah sholat taraweh. Pak, ketika dibaca sebelum subuh atau sesudah sahur boleh-boleh. Karena waktu habis untuk sahur itu ketika adzan subuh atau ketika imsak. Maka dari itu agar tidak lupa, biasanya kita kalau terawih itu dibantu oleh imam-imam kita yang mengimami sholat terawih untuk membaca niat puasa Ramadan ya. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Begitu anak-anak tentang materi puasa Ramadan. Anak-anak bisa memahami ya. Semangat, geng. Ini tentang puasa loh. Harus semangat karena sebentar lagi juga kita akan melakukan puasa Ramadan anak-anak, nggih. Intinya pada kesimpulan pokoknya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari segala perbuatan yang buruk, mulai terbitnya fajar, subuh sampai terbenamnya matahari. Pak, berarti setelah itu kalau udah berbuka puasa, udah boleh melakukan hal-hal buruk dong? Ya nggak boleh lah. Maksudnya itu ini pembelajaran bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita di dalam bulan Ramadan dengan cara puasa itu anak-anak begitu loh. Kalaupun kita ini punya dosa, punya salah di luar bulan puasa, semoga Allah mengampuni kita karena Allah itu adalah Ghafurur Rahim, zat yang Allah yang Maha mengampuni, yang Maha welas asih. Oke anak-anak, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti kita bahas lagi. Kita akan diskusi kelompok ya. Nanti saya bagi kelompok untuk merangkum apa yang bisa
kalian rangkum dari materi yang Pak Guru sampaikan dan dari apa namanya bisa kalian baca di apa bahan ajar kalian berupa LKS atau buku paket yang ada kalian pegang itu. Terus nanti bisa kalian apa namanya itu kalian olah dengan rangkuman sebaik-baik mungkin dengan apa yang saya sampaikan. Terus kalau ada nanti yang belum bisa memahami, bisa kita diskusi, bisa kita lakukan eksesi tanya jawab, bisa kita lakukan sebuah apa tes tulis soal atau tes tulis tanya lisan dengan kita semua dan dengan sesama teman. Oke? Nanti Pak Guru juga pun kalau lupa kalian ingatkan nggak apa-apa karena memang terkadang Pak Guru juga lupa akan hal-hal yang mem, apa namanya yang sudah saya sampaikan terkadang lupa sampean ingatkan nggak apa-apa. Oke, terima kasih anak-anak untuk materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa kalian pahami dari Pak Guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk belajar. Nggih.